Salah satu hasil karya sastra pada zaman lampau, terutama zaman Hindu, adalah kitab Adiparwa. Kitab Adiparwa menceritakan, Parwa kedua maksud saya, menceritakan tentang seorang bagawan bernama Kasyapa mempunyai 2 orang istri. Istri pertama adalah Kadru, bernama Kadru. Dia mempunyai 100 ekor anak berupa naga. Dan kemudian istri kedua bernama Winata. Winata mempunyai 2 orang putra. Yang pertama Garuda, yang kedua adalah Waruna. Dalam kisahnya, pernikahan atau perkawinan Kasyapa dan Winata melahirkan sebutir telur. Berpuluh-puluh bahkan beratus tahun telur tersebut akhirnya menetas. Dari 2 butir telur, sebutir diantaranya menetas, dan dari dalam telur yang menetas tadi segera berubah menjadi seekor burung raksasa yang berbulu keperakan. Burung raksasa berbulu keperakan tadi dinamakan dengan Garuda. Sementara sebutir telur tadi lagi belum menetas, sehingga akhirnya Winata tiada sabar untuk memecahkan telur yang sebuah lagi tadi yang belum menetas. Ternyata di dalamnya terdapat makhluk yang kakinya belum selesai. Kakinya belum jadi dibuat oleh Sang Pencipta. Sehingga dari telur yang sebuah tadi terdapatlah burung tanpa kaki, yang kemudian dikenal sebagai Waruna, yang setelah dewasa menjadi sais atau kusir kereta Batara Surya. Kembali ke awal, akhirnya Garuda setelah menetas menyadari bahwa ibundanya menjadi budak dari saudara tirinya, yaitu anak-anak dari Kadru. Nah, ketika Garuda bertanya kepada anak-anak Kadru mengapa ibundanya, yaitu Winata, mereka perbudak, tercetuslah sebuah cerita bahwa ibunya Winata kala bertaruh tentang warna ekor kuda usai rawa. Kadru mengatakan warnanya hitam, sedangkan Winata mengatakannya putih. Oleh Kadru, ekor kuda tadi Kadru memerintahkan anak-anaknya untuk menyembur ekor kuda tadi menjadi hitam. Sehingga ketika keesokan harinya mereka bersama-sama melihat kuda tersebut. Kadru memang betul warna ekornya yang seharusnya putih, Winata yang menang. Sekarang mereka lihat ekor kudanya akibat disembur oleh anak-anak Kadru menjadi hitam. Kadrulah yang menang, dan resiko kekalahan bertaruh tadi menyebabkan Winata diperbudak oleh anak-anak Kadru. Demikian kisah kenapa Winata diperbudak oleh para ular anak-anak Kadru. Garuda bertanya kepada para naga dan ular yang memperbudak ibunya, apa syaratnya untuk pembebasan ibunya. Garuda mendapatkan pesan dari anak-anak Kadru, para ular dan naga tadi, bahwa syarat pembebasan ibunya adalah Tirta Amerta, air kehidupan yang terdapat di sebuah gunung yang dijaga oleh para dewa. Dan tanpa menunggu lama, Garuda pun terbang membubungkan angkasa menuju tempat di mana Tirta Amerta tersebut tersimpan. Sesampainya di tujuan, ternyata begitu banyak dewa yang menyerang Garuda, karena para dewa tahu bahwa Garuda akan mengambil Tirta Amerta tersebut.
Tetapi karena kesaktiannya para dewa dapat dikalahkan oleh Wisnu, dan ketika Garuda sampai di gua tempat Tirta Amerta disimpan, ternyata Tirta Amerta tersebut berada dalam sebuah bejana seperti ini, yaitu sebuah kamandalu yang mempunyai corot seekor naga demikian rupa. Kamandalu semacam ini berisi air Tirta Amerta, air kehidupan, dalam kisah Adiparwa. Singkat cerita, Garuda berhasil mengambil kamandalu yang berisi Tirta Amerta, akan tetapi dia harus lebih dahulu bertarung dengan Wisnu, dan Garuda kalah, dan Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Itu di dalam kisahnya. Akan tetapi dalam kehidupan nyata di kerajaan Majapahit, kamandalu semacam ini sengaja disimpan di kuil-kuil Hindu berisi air suci. Air suci yang biasa dipercikan oleh para dewa untuk dipercikan di dalam setiap kesempatan upacara. Kamandalu semacam ini sudah ada sejak zaman Singosari, yang biasanya terdapat di candi-candi besar dan di kuil-kuil, di mana di dalamnya terdapat seorang pendeta Hindu yang biasa untuk mengurapi atau memercikan air ke kening atau ke wajah orang-orang tertentu sebagai tanda orang tersebut diberkati oleh para dewa. Demikian sebenarnya fungsi benda semacam ini yang kita sebut dengan kamandalu. Kamandalu ini yang kita lihat merupakan salah satu koleksi Museum Gubuk Wayang, merupakan kamandalu kecil yang isinya hanya lebih kurang sepertiga liter, berhiaskan kelopak-kelopak teratai berjumlah 12 buah pada lehernya, serta mempunyai tutup. Tutupnya terdiri dari 7 tingkat. 7 tingkat semacam ini melambangkan suatu ketidaksempurnaan, di mana dalam setiap tingkatan terbagi menjadi masing-masing menjadi 2 bagian. Di puncak tingkatan terdapat bentuk mini kamandalu yang dihiasi dengan 4 buah lidah api. Kamandalu semacam ini tentu saja dapat kita jumpai di berbagai tempat. Sekali lagi bisa kita katakan beruntung bahwa Museum Gubuk Wayang memiliki sebuah di antaranya. Pertanda sekali lagi bahwa pada zaman dahulu, pada zaman Singosari, bangsa ini memiliki sistem religi yang demikian indah, dan patut kita renungkan bahwa kita pun dapat mencontoh kehidupan zaman mereka dulu. Sobat Budaya, terima kasih atas perhatian Anda.